Allah
Allahu Akbar.
Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah karena dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di halaman masjid dari Ibadur Rahman dalam rangka menjalankan sholat Id berjamaah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini juga kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta penduduknya yang insyaallah setia sampai akhir. Hadirin Allah muliakan jamaah salat yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kami beritahukan untuk jamaah sholat Id kiranya sekiranya menempati tempat yang telah disediakan karena sholat Id akan segera dilaksanakan. Diberitahukan bahwasanya sholat Id itu akan dilaksanakan pada pukul 6.35 dan petugas sholat Id bertugas sebagai imam dan khotib yaitu Ustaz Bahrul Yasmin. Dan sekali lagi mudah-mudahan para hadirin yang kiranya masih di luar lalu di jalan untuk segera menikmati tempat yang telah disediakan. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama keluarga saya Yayasan Sunnah beserta Mustahil Al-Quran mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa amal sholihan. Dan barangkali akan segera dimulai. Kepada beliau Ustaz Bahrul dipersilakan. Hati kata yaitu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebab di depan dipenuhi dulu karena masih ada jamaah yang di belakang menyusul, sehingga masih bisa stok di belakangnya yang masih kosong. Dapatkan yang berusaha dulu di depannya. Silakan diisi yang itu masih kosong sampai buat.
sesuai sunnah. Wa qaribu, kalau kita tidak mampu dan tidak mampu, qaribu, dekatlah, mendekati kebenaran, mendekati sunnah. Wa abshiru, dan hendaklah kalian yakni berkabar gembiralah, bergembiralah, berilah kabar gembira. Fa innahu lan yadkhilal jannah, lan yudkhilal jannata ahadun amaluhu, karena sesungguhnya seseorang tidak akan memasukkan surga dengan sebab amalnya. Amal yang kita lakukan itu bukan memasukkan kita ke dalam surga. Demikian yang sabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bukankah engkau juga wahai Rasulullah bahwasanya seseorang itu tidak boleh bergantung kepada amalnya yang sehingga dengan mengandalkan amal merasa dirinya akan masuk surga? Wala anta ya Rasulullah, apakah tidak demikian juga engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala ana, demikian pula saya, illa an yatarammadani Allahu minhu birahmah, hanya saja Allah mengaruniai, yakni meliputi diriku dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah itu tidak terbatas waktunya, dan jangan kita batasi ketika Ramadan saja. Beribadah kepada Allah bukanlah terbatas di bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah Hasan, Imam Hasan berkata, inna Allah lam yaj'al li'amal al-mu'mini ajalan dunal maut. Kata Hasan rahimahullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menjadikan amal seseorang, amal seorang mukmin itu ada ajalnya, ada waktunya, akan selain daripada kematian. Maka ketika kematian datang kepada kita, itulah waktu kita terputus untuk beramal. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ciri-ciri diterimanya amal kita, kebaikan kita di bulan Ramadan adalah kita melaksanakan kebaikan, kemudian melaksanakan kebaikan seterusnya setelahnya. Oleh karena itu hendaklah kita mengikuti amal baik dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka itu tanda ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan itu dapat menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan.
yang bisa kita lakukan setelah Ramadan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang berpuasa Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian diiringi, diikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka kata Nabi, "kana kasiyamid dahri," maka bagaikan dia berpuasa sepanjang masa. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan adalah bagaikan salat sunnah bagi salat fardu, karena akan menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di kewajiban salat fardu atau berpuasa Ramadan. Dan hukum berpuasa yang 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita yang hendak mengqadha puasa Ramadan, maka dahulukanlah daripada berpuasa sunnah di bulan Syawal, karena mengqadha puasa wajib lebih didahulukan dari sekedar menjalankan sunnah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa taat dan kokoh di atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus beribadah kepada Allah, dan berhati-hatilah kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah fardukan kepada kita, atau melakukan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Rabb, Tuhan Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah Rabb kita yang kita sembah di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu Allah peringatkan, "Fastaqim kama umirta," hendaklah kamu beristiqomah sebagaimana kamu telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dawam terus-menerus istiqamah senantiasa dalam beramal dan taat kepada Allah, itu adalah kebaikan sekalipun kecil. Dan berhati-hatilah dari perbuatan buruk walaupun itu kecil, karena sesungguhnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan walaupun sebenar biji zarrah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, barang siapa beramal sedikit walaupun sebiji zarrah, maka dia pun akan melihat balasannya, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita meninggalkan Ramadan, kemudian kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ibadah kita kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita mengenal Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah menyuruh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," dan beribadah kamu wahai Muhammad kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni al-maut, kematian. Kalau mati atau kematian atau ajal sudah mendatangi kita, maka itulah kita berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup, selama nafas masih di kandung badan, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dawam terus-menerus sampai dengan ajal yang datang menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, menambah hidayah kepada kita dengan hidayah yang ada. Juga Allah menambahkan ilmu kepada kita untuk bisa mentaatinya, untuk menjalankan perintah-perintahnya, untuk beribadah kepadanya di atas ilmu, di atas sunnah, sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Sabbidu," hendaklah kalian beramal dengan tepat, wa qaribu, kalau tidak hendaklah mendekati hal tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.